Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Effendi dengan MPM 19.1.03.02.022. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan data yang kami pakai untuk memenuhi tugas UAS Machine Learning, di mana kami menggunakan dua model. Yang pertama menggunakan simple linear regression, dan untuk clustering menggunakan metode K-means. Langsung saja menuju ke pembahasan data yang kami pakai. Di sini kami memperoleh data dari website Badan Pusat Statistik Jawa Timur, di mana kami memilih data tentang jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi besar dan sedang menurut kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Total data yang kami gunakan adalah sebanyak 38 baris data dengan 3 kolom yang terpisah beserta 1 kolom untuk nama kabupaten dan kota. Lalu, kenapa kami memilih data ini adalah karena data tersebut cocok digunakan ke dalam model yang kami pilih, yaitu Simple Linear Regression dan K-means. Untuk lebih jelasnya, kenapa data tersebut cocok dengan model yang dipilih, serta sekaligus penjelasan mengenai source code akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Selamat datang di video kali ini. Saya Yuli Eko Setiawan dengan NPM 19.1.03.0019 akan bertugas menjelaskan tentang salah satu algoritma supervised learning, yaitu Simple Linear Regression. Sebelum menuju ke pembahasan source code, saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma ini. Jadi, Simple Linear Regression ini hanya memiliki satu buah independent variable, yaitu X. Dan untuk lebih jelasnya, secara matematis itu sistem persamaan linear regression itu adalah Y sama dengan MX plus B plus E. Nah, secara sederhananya, tujuan dari simple linear regression ini adalah untuk memprediksikan nilai daripada Y dengan mengetahui nilai X serta menemukan nilai M dan B yang errornya itu paling sedikit atau paling minimal. Karena ini sebuah prediksi, maka persamaan di atas ini harus ditambahkan nilai errornya. Nah, lalu kenapa kita memilih data tentang tenaga kerja dan nilai produksi adalah karena data tersebut itu saling berhubungan satu sama lain, di mana jumlah tenaga kerja sebagai independent variable atau sebagai X-nya, sedangkan nilai produksi ini sebagai Y atau sebagai dependent variabelnya. Oke? Jadi tujuan daripada algoritma kali ini adalah memprediksikan nilai produksi pada sebuah perusahaan atau sebuah wilayah apabila memiliki sekian banyak tenaga kerja. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan mengenai algoritma Simple Linear Regression. Mari kita menuju ke pembahasan source code di Jupyter Notebook-nya. Nah, untuk penjelasan yang pertama adalah kita memuat beberapa library Python, di mana di sini ada library Pandas, lalu ada NumPy, lalu ada Matplotlib. Nah, itu untuk Matplotlib ini untuk memvisualisasikan datanya, lalu ada modul linear regression di sini. Di sini untuk memanggil algoritma linear regressionnya, lalu ada terakhir ada modul training test split, ini digunakan untuk membagi data kita menjadi data training dan data testing set. Oke. Selanjutnya di bawahnya di sini adalah kita memanggil dataset yang akan digunakan pada library Pandas menggunakan function read_excel karena kita menggunakan file Excel tentunya. Lalu di sini itu saya menggunakan perintah head di sini
untuk menampilkan datanya, tapi di sini tidak semua data saya tampilkan, hanya 10 baris data, dan ini adalah tampilan datanya. Selanjutnya di bawahnya di sini ada data.shape. Di sini untuk mengetahui jumlah baris dan kolom dari data kita, di mana data kita ini memiliki 38 baris dan 2 buah kolom. Oke. Selanjutnya di sini adalah brevet analysis atau mencari korelasi atau pengaruh antara variabel tenaga kerja dan nilai produksi. Lalu bisa dilihat juga bahwa data kita memiliki korelasi yang cukup positif dan signifikan. Berarti dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka nilai produksi pun juga akan meningkat. Oke, seperti itu penjelasannya. Di bawahnya ada data core. Di sini untuk melihat nilai korelasi antara data nilai produksi dan juga tenaga kerja. Dan di sini nilai korelasinya adalah 95. Di sini itu korelasi yang sangat tinggi. Oke. Di bawahnya sini selanjutnya setelah mengetahui karakteristik dari data kita di atas tadi, selanjutnya kita adalah melakukan modeling data. Nah, pada modeling data ini yang pertama kita lakukan di sini adalah membuat variabel X dan juga variabel Y. Di sini kita buat variabel X dan juga variabelnya. Variabel Y-nya maksud saya selanjutnya datanya kita lakukan split menjadi data training dan data testing dengan porsi 80 berbanding dengan 20. Oke. Selanjutnya itu yang ketiga di sini kita itu membuat objek linear regressionnya. Setelah kita buat objek linear regressionnya, kita lakukan training model menggunakan training data yang sudah kita split di atasnya tadi. Oke, selanjutnya kita tampilkan nilai daripada koefisien atau M dari intercap dan juga maksudnya dan intercap atau B-nya di sini. Dan apabila kita masukkan ke dalam rumus matematika tadi, maka Y sama dengan 1391 bla 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 ini minus 7,0571 bla 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 ini. Oke. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini itu kita akan mencari tahu akurasi skor dari model yang kita buat, dan hasilnya di sini adalah 84,27%. Itu adalah hasil yang cukup akurat. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan visualisasi data daripada simple linear regression yang kita buat, dimana garis merah ini adalah regression line dari model yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, setelah proses modeling dilakukan, selanjutnya di sini adalah memprediksikan nilai produksi dari banyaknya jumlah tenaga kerja. Di sini apabila jumlah tenaga kerjanya sebanyak sekitar 7.654, maka nilai produksinya itu akan sebanyak ini. Kemudian begitu juga apabila nilai produksinya bertambah seperti ini, maka maksud saya jumlah pekerjaannya itu sekian banyak, maka nilai produksinya akan bertambah sekian banyak. Kemudian begitu juga dengan seperti ini, apabila jumlah pekerja sekian, nilai produksinya akan bertambah sekian. Mungkin seperti itu penjelasan mengenai source code yang saya buat, source code simple linear regression, dan hasilnya adalah banyaknya tenaga kerja dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah wilayah, maka akan mempengaruhi nilai produksinya juga. Mungkin cukup sekian, saya Yuli Eko Setiawan undur diri, dan selanjutnya akan ada penjelasan tentang algoritma clustering K-means, lebih tepatnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldian Kendarsa akan mempresentasikan tugas UAS Machine Learning, yaitu mengelompokkan data dengan metode K-means clustering. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu clustering dan K-means clustering. Clustering merupakan metode pengelompokan data. Lalu apa itu K-means clustering? Yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengelompokan data dengan menggunakan metode K-means clustering di Python. Di sini saya mengimpor Glary.
Di sini saya mengimport Kamins, mengimport preprocessing, mengimport Pandas, NumPy juga, lalu Matplotlib Pilot dan Seaborn. Dan di bawahnya di sini selanjutnya mengimport file dataset dan berubah jadi tabel. Di sini saya menggunakan tabel data tenaga kerja. Datanya seperti berikut. Seperti ini. Lalu hasilnya seperti ini. Setelah itu, untuk mendapatkan hasil clustering yang optimal, kita perlu melakukan data scaling. Di sini saya menggunakan standar scaler yang akan diimplementasikan terhadap data pada kolom daerah. Kolom ini daerah. Ini tampilannya. Selanjutnya, setelah dilakukan data scaling, kita perlu menyatakan kembali data array hasil scaling di atas ke dalam data frame supaya bisa diolah ke Kamins clustering dan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke tahap clustering. Di sini saya menambahkan 3 cluster atau kelompok di sini. Lalu terus di bawahnya lagi kita bisa lihat saya menambahkan kolom cluster yang bertujuan untuk mengambilkan hasil cluster berdasarkan data yang telah dibuat seperti ini. Lalu di bawahnya lagi di sini saya akan menampilkan diagram dari cluster yang telah dibuat tadi seperti ini. Jadi hasil akhir dari proses clustering yang saya lakukan adalah mengelompokkan data yang serupa ke dalam beberapa cluster, yaitu cluster 0, 1, dan 2. Di mana cluster 0 adalah data dengan nilai produksi paling kecil dan 2 adalah data dengan nilai produksi paling besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.